Jika ada air, maka airlah yang digunakan sebagai alat untuk toharoh atau bersuci. Air apa saja yang boleh digunakan untuk toharoh atau bersuci, ya, yakni air yang berasal dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan air yang lainnya yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Nah, ini adalah jenis toharoh yang pertama adalah mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering juga disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Adapun tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Pertama, pastinya niat. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacanya sebagai berikut. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ataupun dalam bahasa Arab, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terdapat pada salah satu daerah yang terkena najis, seperti bekas tetesan darah, nanah, ataupun yang tadi, ya, karena menyebabkan kita untuk mandi wajib, ya. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi cara membasahi, ya, terutama untuk yang perempuan karena rambutnya yang panjang, ya, diusap-usap rambutnya sampai basah semuanya. Jadi dibersihkan semua sela-sela rambut, ya, sampai ke akar-akar rambut, dibasahi sampai semuanya terkena air, tidak ada satu anggota pun yang tidak terkena air. Yang kedua adalah mencuci kedua tangan, lalu berwudu, lalu mendahulukan anggota yang kanan dibanding yang kiri, lalu semuanya digosok, ya, digosok sampai semua anggota badan digosok sampai terkena air. Yang kedua adalah wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jika tadi kita mempelajari tentang mandi, mandi adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Sekarang wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tata caranya, yang pertama adalah niat, yang dilafalkan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunnahkan mencuci kedua telapak tangan. Jadi ada hal-hal yang sunnah, ada hal-hal yang rukun. Hal-hal yang sunnah, mencuci kedua tapak tangan berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung atau disebut dengan istinsyak. Yang ketiga adalah rukun nih, membasuh muka rukun. Yang keempat, membasuh kedua tangan, ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Perhatian semuanya, kalau jika berwudu, sikunya juga harus dibasuh. Ya, kalau tidak dibasuh tidak sah wudunya. Yang kelima, mengusap kepala. Boleh sebagian atau boleh keseluruhan. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib, artinya dilakukan secara berurutan. Yang kesembilan adalah berdoa setelah wudu, yang nanti di akhir slide akan Bapak tampilkan slide untuk berdoa setelah wudu. Yang terakhir, cara untuk bersuci adalah tayamum. Tayamum ini adalah sebagai pengganti saja jika tidak ada air. Ya, jika tidak ada air, wudunya diganti dengan tayamum atau mandi wajib. Mandi wajib bisa dengan tayamum jika syaratnya memenuhi.
Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Suatu ketika jika kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara itu kita harus segera sholat, namun pada saat itu tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena suatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Ingat, debu yang suci. Cara ini boleh dilakukan jika pertama tidak ada air, memang benar-benar tidak ada air. Didahului dengan berusaha mencarinya dulu. Jika memang benar-benar tidak ada air, maka boleh tayamum. Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Nggak bisa menggunakan air, ya, karena sakit. Ataupun yang selanjutnya tidak Bapak tulis, ataupun karena ada hewan lain, ya, seperti, mohon maaf, seperti anjing yang membutuhkan air untuk minum. Jika dia tidak minum, maka dia akan mati. Nah, boleh, ya, air itu kita dahulukan untuk anjing tersebut, maka kita melakukan tayamum. Yang selanjutnya, telah masuk waktu sholat. Nah, telah masuk waktu sholat. Jadi tayamum ini perlu diketahui bersama. Melakukan tayamum hanya untuk hal-hal yang wajib saja. Hal yang sunnah tidak bisa bertayamum, karena tayamum ini adalah sifatnya darurat. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, niat. Nawaitu tayamuma li istibahatis shalah fardholillahi ta'ala. Saya berniat tayamum untuk mendapat melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah, mengusap tangan kanan dulu, lalu mengusap tangan yang kiri dengan debu yang suci. Nah, ini adalah tadi, ya, kita sudah mempelajari tentang mandi wajib, berwudu, dan tayamum. Hikmah toharoh. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Bagaimana kita berada dalam sekarang kondisi pandemi sekarang ini, kita wajib untuk bersih-bersih, ya, maupun bersih-bersih diri sendiri maupun lingkungan kita juga harus bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu, maka wajahnya akan bersinar. Yang ketiga adalah hikmahnya dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka orang-orang yang suci, ya, karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, at-tuhuru syatrul iman. Ada ungkapan juga yang mengatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Maka dari itu kita wajib menjaga kebersihan. Kebersihan juga membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Baik, ini adalah materi yang Bapak sampaikan di bab yang ketiga ini, materi toharoh. Adapun tugasnya adalah praktek wudu dengan membuat video tutorial wudu yang baik dan benar, disertai dengan niat dan doa setelah berwudu. Doanya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itu adalah doa setelah wudu, ya. Pak, yang rukun aja atau yang sunnahnya? Nah, pakai yang sunnah juga, ya. Pakai yang sunnah juga, dimulai dengan niat, lalu diakhiri dengan doa setelah berwudu. Sekian dulu dari Bapak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.